Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi tema yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tingkatan spiritualitas dalam tradisi tasawuf. Kami dari kelompok 7 terdiri dari Lutfia Harani Putri, Adelia Parafadilah, Ira Anggraini Siregar, Septi Purnamasari. Dosen pengampu Lukmawati MA. Kependudukan al-makam dan al-ahwal bagi sufi. Secara harfiah, makam berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Istilah ini selanjutnya digunakan sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Al-Makam dalam Sufisme. Seorang sufi yang menjalani proses al-makamat ini akan merasa dekat dengan Tuhan dan hatinya menjadi tenang, tentram, dan damai. Dengan kata lain, makam didefinisikan sebagai suatu tahap adab atau etika kepadanya dengan bermacam-macam usaha yang diwujudkan untuk satu tujuan pencarian. Baiklah, kita akan membahas 9 tingkatan makamat yang populer di kalangan sufi. Makamat Taubah. Taubah memiliki rahasia yang sangat penting, yaitu pertama, memisahkan ketakutan dari kemuliaan. Taubah harus dimaksudkan sebagai wujud ketakutan pada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kedua, dosa dan kesalahan merupakan tanda yang baik apabila dilakukan pada saat memperoleh karunia, keberkatan, dan rahmat dari Allah Ta'ala. Ketiga, taubah dari taubah merupakan sumbangan dari taubah yang dilakukan mengingat dosa masa silam. Makam Al-Waro. Dalam pengertian sufi, al-waro adalah meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat keraguan. Keraguan antara halal dan haram atau syubhat adalah sifat dari al-waro. Makam fakir. Makam ini merupakan perwujudan upaya pengucilan hati secara keseluruhan terhadap apa yang selain Allah. Dalam pandangan sufi, makam fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita, tidak meminta rezeki kecuali hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Sabar dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, sabar dalam menghindari kedurhakaan, yaitu dengan memerintahkan tetap teguh keimanan dan waspada hal yang haram dan menghindari kedurhakaan karena malu. Kedua, yaitu sabar dalam ketaatan, yaitu dengan menjaga ketaatan itu secara terus-menerus. Ketiga, sabar dalam musibah. Maksudnya, dengan memperhatikan pahala yang baik, menunggu rahmat datang, dan menghitung nikmat masa lampau. Selanjutnya yaitu makam sabar. Menurut Imam Ahmad ibn Hambal, perkataan sabar disebut dalam Al-Quran pada 70 tempat. Menurut ijma ulama, sabar dalam pengertian bahasa adalah menahan atau bertahan. Jadi sabar sendiri menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan marah. Menahan lidah dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari kekacauan. Keenam, makam tawakal. Dalam tasawuf, tawakal ditafsirkan sebagai suatu keadaan jiwa yang selanjutnya tetap berada dalam ketenangan dan ketentraman, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan suka, ia akan bersyukur, dan dalam keadaan duka, ia akan bersabar serta tidak resah dan gelisah. Para sufi mengemukakan beberapa ciri penting dari tawakal, yaitu tawakal kepada Allah untuk memperoleh keridhaan hamba dan bagian dunia, tawakal kepada Allah untuk menghasilkan apa yang dicintai dan diridhoi Allah berupa keimanan, keyakinan, jihad, dan dakwah kepadanya. Menyerahkan diri kepada Allah seperti seorang yang menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya. Menyerahkan diri kepada Allah seperti mayit di tengah orang yang memandikannya. Selanjutnya, makam ridho. Ridho adalah puncak dari kecintaan yang diperoleh seorang sufi selepas menjalani proses ubudiyah yang panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho secara umum, ridho kepada Allah sebagai Rabb dan membenci ibadah kepada selainnya. Ridho terhadap Allah meliputi ridho terhadap qada dan qadar. Ridho dengan ridho Allah, yaitu mendorongkan untuk menyerahkan keputusan dan pilihan kepada Allah. Makam mahabbah. Mahabbah ini diartikan sebagai cinta dan kasih sayang. Mahabbah adalah usaha mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang ditujukan kepada Allah Ta'ala. Bagi mereka yang mendapatkan cinta, mereka rela mengorbankan apa saja asal sampai pada tujuan cintanya. Cinta dalam hal ini ada 3 bagian, yaitu pertama, mencintai Allah merupakan kesempurnaan cinta dan tuntutan cinta. Kedua, mencintai karena Allah mengharuskan cinta untuk mencintai apa yang dicintai.
oleh kekasihnya itu. Ketiga, cinta yang berbentuk syirik yang memasukkan hal-hal lain ke dalam muatan cinta. Selanjutnya, maka makrifat. Secara etimologi berarti mengenal, mengetahui, dan boleh pula diartikan sebagai menyaksikan. Para sufi membagi makrifat pada 3 tahap dalam usaha untuk mengenal manusia yang terlibat dengan makrifat ini. Pertama, makrifat sebagai sifat dan ciri yang muncul sebagai hasil dari kesaksian terhadap ciptaan. Kedua, makrifat zakat, yaitu menggugurkan perbedaan antara sifat dan zakat dengan ilmu. Ketiga, makrifat yang tenggelam dalam kemurnian pengetahuan yang tidak boleh dicapai dengan pembuktian, kesaksian, dan wasilah atau perantara. C. Posisi al-ahwal dalam sufisme. Ada 6 bagian. Pertama, ahwal dalam khauf. Khauf dalam tasawuf yaitu perasaan takut ke dalam diri seorang atau salik yang menuju Tuhan. Kedua, ahwal dalam tawadu atau kerendahan hati, yaitu ketundukan terhadap kebenaran dan kekuasaannya. Ketiga, ahwal dalam takwa, yaitu kondisi batin yang terpelihara dan berada dalam penjagaan. Keempat, ahwal dalam ikhlas. Secara etimologi, ikhlas sering diartikan sebagai kemurnian yang tidak dicampuri hal yang menjadi tujuan. Kelima, ahwal dalam syukur, yaitu berterima kasih terhadap suatu nikmat dan pemberian. Terakhir, ahwal dalam mutmainah atau ketenangan, yaitu ketika berada dalam keadaan tentram karena selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya yang udah menyempatkan menonton video kami. Jika ada pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.